Video hari ini membahas materi terakhir untuk semester ini, yaitu perubahan dalam kepentingan dari parent ke subsidiary. Ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama nanti bagaimana kita bisa membuat prosedur baik akuntansi maupun konsolidasi apabila akuisisi dilakukan di tengah periode, bukan di awal periode. Yang kedua, bagaimana laporan konsolidasi disiapkan ketika kepentingan dari parent itu bertambah atau berkurang selama periode pelaporan. Dan yang ketiga, bagaimana memperlakukan penerbitan saham, saham treasury, stok dividen, dan stok split. Ini materi yang akan kita bahas di pertemuan terakhir. Nah, kita mulai dari yang pertama. Akuisisi itu dapat dilakukan di awal periode seperti pada beberapa contoh yang biasa kita temukan di kasus-kasus sebelumnya, atau dilakukan di tengah periode. Nah, apabila dilakukan di tengah periode, maka laba dalam 1 tahun akan terbagi menjadi 2. Laba sebelum akuisisi dilakukan, yaitu dari awal tahun sampai tanggal akuisisi, itu kita sebut dengan pre-acquisition earnings. Kemudian laba setelah akuisisi sampai pada akhir tahun. Nah, pre-acquisition earnings ini bukan merupakan laba yang akan dilaporkan dalam laporan konsolidasi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, perlakuan atas pre-acquisition earnings ini ada 2 pada dasarnya. Nah, standar yang berlaku sekarang itu menggunakan pendekatan pertama, tetapi pada standar akuntansi yang berlaku sebelumnya menggunakan pendekatan kedua. Itu yang akan kita bahas pada bagian ini. Kita coba yang pada bagian pertama dulu. Bagaimana perlakuannya pada bagian pertama. Nah, kita perlu pastikan bagaimana kita bisa menentukan berapa pre-acquisition earnings. Jadi misalkan dalam kasus ini, Son itu dibeli oleh POP pada tanggal 1 April 2016 dengan harga 427.500. Kemudian kita dapat mendapatkan info pada 1 Januari sampai 31 Maret ini angkanya ada income terdiri dari penjualan dikurangi cost of sales dan expenses, ada net income 25.000, lalu dividen 20.000. Pada tanggal 1 Januari diketahui posisi capital stock dan retained earnings 400.000 ditambah 70.000, 470.000. Sehingga ini kalau nanti ke posisi per 1 April akan 475. 470 ditambah 25 dikurangi 20. Lalu dari 1 April sampai 31 Desember ada sales 150, cost of sales 75.000 sehingga net income 75.000. Lalu membayar dividen 30.000. Sehingga nanti posisi per 31 Desember adalah 475 ditambah net income dikurangi dividen sama dengan 520. Sehingga kalau secara total dari 1 Januari sampai 31 Desember ada penjualan 200.000, cost of sales dan expenses 100.000, net income 100.000 dan pembayaran dividen 50.000. Yang disebut pre-acquisition earnings adalah yang 25.000 ini. Dan earnings yang memang menjadi bagian dari konsolidasi adalah yang 75.000 ini. Nah, kita harus melaporkan keduanya bagaimana caranya. Nah, berdasarkan pendekatan pertama, pendekatan yang berlaku, yang diakui hanyalah earnings sejak akuisisi sampai akhir tahun. Jadi hanya 75.000. Nah, dalam hal ini, maka ketika kita membuat ayat jurnal untuk equity method, maka si POP akan membuat ayat jurnal dengan cara tadi 75.000 dikalikan 90% diperoleh 67.500. Nah, nanti ketika melaporkan, dia hanya melaporkan ke porsinya saja yang selama April sampai Desember ini, yaitu sales 150.000, expenses 75.000, kemudian nanti bagian dari non-controlling interest 7.500 sehingga consolidated income adalah 67.500 sama seperti
pada equity method. Nah, model ini sebenarnya menimbulkan dua persoalan. Cara ini ya. Pertama adalah yang namanya non-controlling interest itu pada tahun 2016 itu 10.000, bukan 7.500. Yang kedua, earnings-nya hanya 9 bulan, jadi tidak bisa digunakan sebagai pembanding ke tahun berikutnya yang 1 tahun dan seterusnya. Jadi tidak bisa digunakan untuk basis memproyeksi future annual revenues, annual ya, tahunan ya, dan expenses. Sehingga ada alternatif kedua yang tadinya berlaku tapi tidak diberlakukan lagi. Caranya adalah dia akan melaporkan secara penuh 1 tahun ya. Jadi di sini 200.000 dikurangi expenses 100.000 yang angka di sini. Kemudian akan dikurangi dengan pre-acquisition income. Pre-acquisition income adalah porsinya 22.500 ya, 25.000 dikalikan 90%. Lalu non-controlling interest-nya akan dilaporkan sebesar 10.000 sehingga efeknya tetap sama pada consolidated income 67.500. Tapi yang berlaku saat ini adalah cara pertama, bukan cara kedua. Bagaimana dengan dividen? Dividen juga sama. Di sini ada yang namanya dividen yang memang menjadi bagian dari konsolidasi. Ada yang kita sebut pre-acquisition dividend, walaupun tidak disebutkan di sini. Jadi di sini ada dividen 20.000 pre-acquisition dan 30.000 yang diterima pada periode setelah akuisisi. Nah itu juga sama, nanti akan dipisah ya. Untuk dividen yang pertama, dia akan masuk ke proses eliminasi ketika dilakukan eliminasi untuk mendapatkan investment insan awal ya, dengan menggunakan income from sun. Jadi di sini kita bisa hitung bahwa dividen yang menjadi porsi 30.000 kali 90% adalah 27.000. Lalu dividen untuk non-controlling secara keseluruhan adalah 5.000, sehingga sisanya nanti yang 18.000 adalah pre-acquisition dividend. Nah, pre-acquisition dividend ini eliminasinya dibedakan. Dia dieliminasi ketika kita melakukan eliminasi atas investment insan awal dan capital stock dan retained earnings. Ini juga sekaligus melakukan eliminasi atas pre-acquisition earnings caranya. Jadi sales kita debit untuk pre-acquisition earnings, cost of sales and expenses di kredit, lalu dividen pre-acquisition di kredit, capital stock dan retained earnings di debit berdasarkan saldo awalnya, investment insan ini berdasarkan saldo per 1 April, lalu yang terakhir non-controlling interest. Non-controlling interest dihitung dengan menambahkan tadi ditambah pre-acquisition earnings-nya. Jadi pre-acquisition earnings-nya 25.000 ditambahkan 400 tambah 70.000 kali 10%. Lalu untuk yang non-controlling interest kita bisa menggunakan tadi dia dividennya 5.000 secara total, lalu ada non-controlling interest share-nya kali tadi earnings yang selama periode 9 bulan, ya 10% kali 7.500, lalu ada penambahan controlling interest 2.500. Jadi itu proses bagaimana kita memisahkan antara eliminasi untuk earnings dari pre-acquisition sama earnings mulai ini yang masuk ke konsolidasi. Demikian juga untuk dividen yang pre-acquisition dengan dividen yang sejak akuisisi sehingga yang masuk ke konsolidasi. Apabila kita sudah membuat tadi ayat jurnal eliminasi dan penyesuaian, maka tinggal kita masukkan ke kertas kerja, lalu kertas kerja kita selesaikan. Jadi perbedaannya di situ saja. Ada perbedaan di menghitung ayat jurnal eliminasi untuk reciprocal accounts antara investment insan dan capital stock dan retained earnings subsidiary. Kita bahas sekarang piecemeal acquisition. Nah, pada piecemeal acquisition ini yang perlu diperhatikan adalah ketika pertama kali
kendali atas subsidiary tadi diperoleh. Artinya ketika kepemilikan di atas 50%. Maka pada saat itu ada penyesuaian khusus ya untuk kepentingan yang dibeli sebelum kendali tadi diperoleh. Jadi misalnya dalam kasus ini ya, POP itu pada akhirnya memiliki 90% kepentingan dari Sun dengan serangkaian transaksi dari 1 Juli sampai 1 Oktober. Maka di sini kita bisa tahu ketika pembelian 1 Oktober baru ada kontrol. Nah, di sini itu ada penyesuaian untuk yang sebelumnya. Yang 5% ini disesuaikan. Kenapa disesuaikan? Karena kita akan menyesuaikan berapa fair value-nya. Jadi fair value-nya disesuaikan kemari. Ini dari perubahan dari cost ke equity method atau konsolidasi sehingga ada penyesuaian ke saldo awal tadi seolah-olah dari awal kita sudah menggunakan equity method atau konsolidasi. Tapi di sini sangat disederhanakan, jadi kita menyesuaikan ke angka fair value pada tanggal 1 Oktober. Itu satu. Yang kedua, dalam transaksi ini juga kita tahu ada interim period acquisition, jadi nanti yang sudah kita bahas sebelumnya juga akan kita gunakan di sini. Nah, kita lihat, karena dia baru memiliki kendali pada 1 Oktober, maka bagaimana penyesuaiannya? Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa berapa fair value yang pada saat kontrol diperoleh atau kendali diperoleh. Maka kita bisa peroleh dengan cara 210 dibagi 80%. Itu kita peroleh 262500. Ya. Nah, di sini berarti kita bisa tahu bahwa fair value dari net asetnya 220, berarti ada goodwill sebesar 42500. Nah, yang 10%-nya kita ukur, kita nilai ke fair value tadi. Jadi 10%-nya dari 262 adalah 26250. Sementara sebelumnya yang 10% tadi yang masih 5% kita catat 7.000 tambah 8.000 15.000 sehingga kita sesuaikan sebesar 11.250 dengan cara seperti ini. Kita debit investment in S 11.250 lalu kita credit gain on revaluation. Jadi itu hal yang terkait dengan transaksi di mana terjadi perolehan secara bertahap atau piecemeal. Nah, ini jurnal ini adalah jurnal untuk equity method. Ya, jadi ada di pembukuan dari POP atau parent. Nah, kemudian setelah itu tentu saja kita menyiapkan konsolidasi. Jadi misalnya kita ketahui income dari Sun dari 1 Januari sampai 30 September 30.000, lalu 1 Oktober sampai 31 Desember 10.000, maka kertas kerjanya sebagai berikut. Jadi kita catat ini pengakuan atas kita kurangkan tadi income from Sun yang sudah diakui 9.000 ya, dari 10.000 kali 90%, sehingga investment in Sun ke saldo awal. Lalu kita kurangkan pre-acquisition dari revenue sama expenses atau earnings tadi. Kemudian ini ke saldo awal capital stock dan retained earnings. Kemudian goodwill sudah kita hitung tadi di atas 42500. Lalu investment in Sun ini ke saldo per 1 Oktober. Jadi investment in Sun dihitung dari 210 untuk saldo awal ditambah 7.000, 8.000 ditambah 11.250 sama dengan 236.250. Lalu non-controlling interest dihitung dari saldo awal retained earnings sama goodwill-nya subsidiary. Kemudian ditambah goodwill dan ditambah pre-acquisition earnings 30.000 dikalikan 10%. Lalu kita catat share of income untuk 1 Oktober sampai 31 Desember 1.000. Demikian ya, kemudian kita masukkan ke dalam kertas kerja dan kertas kerjanya kita selesaikan.
Nah, ini yang terkait dengan pembelian saham untuk meraih kepentingan kendali secara bertahap. Pada umumnya ketika kepentingan dari parent dijual, karena yang dijual adalah sekuritas, maka dicatat laba atau rugi berdasarkan hasil penjualan dikurangi dengan nilai buku atau carrying value dari investasi yang dijual. Kalau investasinya itu berasal dari tadi pembelian yang secara bertahap, maka berapa nilai buku dari sekuritas yang dijual tergantung dari identifikasinya. Bisa menggunakan identifikasi spesifik atau menggunakan asumsi first in first out. Tetapi untuk parent yang menjual kepentingannya dan itu kepentingan dari anak perusahaan yang dalam satu konsolidasi, maka laba atau rugi apakah diakui atau tidak bergantung pada sifat dan ukuran dari transaksi. Laba atau rugi hanya dicatat apabila kepentingan yang dijual membuat perusahaan tidak melakukan konsolidasi atas subsidiari tersebut. Jadi, kalau kepentingannya dijual tetapi masih melakukan konsolidasi, maka tidak dicatat laba atau rugi. Tetapi kalau itu menyebabkan subsidiary tadi yang tadinya dikonsolidasi menjadi tidak dikonsolidasi, maka akan dicatat tidak dicatat laba atau rugi. Apabila tidak dicatat sebagai laba atau rugi, maka transaksi ketika kendali masih dipertahankan dianggap sebagai transaksi ekuitas. Jadi nanti akan menambah paid-in capital, additional paid-in capital, atau mengurangi additional paid-in capital atau retained earnings. Kita gunakan contoh berikut ya sebagai dasar dari ilustrasi penjualan. Sun itu dimiliki oleh PAM 90% sahamnya. Pada tanggal 1 Januari saldo investment in Sun sebesar 288 yang terdiri dari 270 itu underlying equity ya, yang sebelah 90% dikalikan 300, 200 capital stock dan 100.000 retained earnings. Lalu goodwill 18.000 atau kalau goodwill 100% sebesar 20.000. Kemudian pada 2017 ada net income 36.000 yang proporsional sepanjang tahun dan membayar dividen pada tanggal 1 Juli sebesar 20.000. Kita lihat situasi pertama atau kasus pertama, PAM menjual 10% kepentingannya pada Sun, ya, artinya 1/9, sebesar 40.000. Nah, di sini kepemilikannya sekarang 80.000, tetap mengendalikan. Dan non-controlling interest naik menjadi 20.000. Nah, kalau penjualannya dilakukan di awal periode, maka si PAM akan mencatat jurnal dari penjualan tadi di pembukuannya dengan di debit kas 40.000, di kredit investment in Sun 32.000. 32.000 ini berarti 1/9 dari 288.000 ya. Lalu selisihnya dicatat sebagai additional paid-in capital. Nah, selama periode tadi kita bisa tahu berapa saldo akhir dari investment in Sun. Dari saldo awal dikurangi penjualan sehingga saldo awal yang baru 256. Lalu ada income dikurangi dividen. Ya. Income-nya adalah 36.000, sekarang 80% jadi 28.800 dikurangi dividen 20.000 atau 16.000. Sehingga 12.800, 268.800. Nah, kemudian ketika membuat ayat jurnal eliminasi, perlu diingat sekarang kepemilikannya bukan 90 tetapi 80. Dan kita bisa selesaikan dengan dasar kepemilikan 80 tadi. Jadi income from Sun dikurangi sebesar 28.800 seperti perhitungan di atas tadi. Ya, di sini. Lalu dividen 16.000, lalu investment in Sun dikurangi 12.800 untuk ke saldo awal, yaitu 256.000. Lalu
kita eliminasi 256.000 tadi ke saldo awal, lalu kita akui goodwill 20.000. Lalu kita munculkan non-controlling interest 64.000. Lalu kita catat share of non-controlling interest share dan menambah saldo non-controlling interest share. Kemudian kita selesaikan kertas kerjanya. Demikian kalau proses yang terkait dengan penjualan tadi dilakukan di awal periode. Sekarang apabila penjualan tadi dilakukan di tengah periode akuntansi, maka perhitungannya agak sedikit jelimet, walaupun efeknya terhadap stockholders equity akan sama, apakah itu dijual di awal atau di tengah. Tetapi kerumitannya adalah nanti akan ada share of income dari ini parent maupun non-controlling interest yang pada tahun itu ada pada tingkat kepemilikan sebelum dijual dan sesudah dijual. Jadi kita lihat saja di sini. Jadi di sini perbedaan pertama adalah dalam menentukan berapa efeknya ke paid-in capital. Ya tadi yang ada selisih tadi dari harga jual. Nah di sini kita tidak bisa menggunakan angka book value pada tanggal 1 Januari karena ada bagian dari income. Ya, kita asumsikan dijual 1 April berarti seperempat tahun. Dan di income tadi sebesar 36.000 dikalikan seperempat dikali 96%. Ya, jadi sebesar 8.100. Lalu dari sini baru kita hitung sepersembilannya. Kita peroleh 32.900 sehingga nanti efeknya pada paid-in capital hanya 7.100. Nah, dengan demikian maka kita yang kedua yang berbeda adalah ayat jurnalnya akan lebih banyak, akan mencatat dulu share of income dari parent untuk 3 bulan pertama ya sebesar 8.100. Lalu kita catat tadi penjualannya dengan additional paid-in capital di kredit 7.100. Kemudian dividen ini sama. Lalu yang terakhir mengakui share of income untuk 3 quarter terakhir atau mulai dari 1 April sampai 31 Desember sebesar 21.600. Nah, pada akhirnya investment balance akan sama. Ya, jadi 28.800 dikurangi 32.900 lalu dikurangi income dikurangi dividen. Jadi income-nya 8.100 ditambah 21.600 dikurangi 16.000. Mendapat 13.700. Angkanya sama, 26.800. Nah, ini bisa ditunjukkan baik di awal periode maupun di tengah periode efeknya ke investment in S akan sama 36.800 termasuk tadi ke penjualan ke equity-nya. Nah, nanti ketika membuat ini jangan lupa income from Sun-nya tadi terdiri dari 2 ya, yang 3 bulan pertama ditambah 9 bulan terakhir 16.000 sehingga investment in Sun-nya kita kredit 13.700. Nah, pada jurnal eliminasi yang kedua, ini khusus untuk non-controlling interest juga dipecah menjadi 2. Perhitungannya untuk yang berdasarkan 10%. Yang pertama itu 1 Januari. Itu 1 Januari itu nilai buku dari subsidiary 300.000 ditambah goodwill 20.000, jadi 320 kali 10%. Lalu pada tanggal 1 April, karena ada net income 9.000 naik ke 309 ditambah 20.000 juga tambahannya 10%. Jadi dipecah menjadi 2. Nah, nanti ketika menghitung non-controlling interest share juga sama. Ini ada 2. Yang pertama adalah untuk seperempat tahun pada tingkat kepemilikan 10%. Yang kedua untuk 3/4 tahun pada tingkat kepemilikan 20%. Yang lain-lainnya relatif sama. Kalau sudah kita masukkan ke kertas kerja konsolidasi dan kita selesaikan.
bagaimana pencatatannya apabila penjualan kepentingan tadi mengakibatkan subsidiary tidak dikonsolidasi? Maka parent akan mengakui laba atau rugi berdasarkan perbedaan antara dua angka ini. Angka yang A itu berasal dari nilai yang diterima dari penjualan tadi, ditambah nilai sisa non-controlling yang masih dimiliki, ya fair value-nya, dan carrying amount dari non-controlling interest di tadi yang sebelumnya, yang sekarang sudah tidak jadi saldo yang terakhir tadi berapa pada saat dikonsolidasi, dihitung berapa, lalu dibandingkan dengan nilai buku dari subsidiary, aset dan liabilities-nya. Kalau yang A lebih besar maka ada gain, kalau B yang lebih besar maka ada loss. Nah, dalam kasus di buku kita diasumsikan kepemilikannya dijual semua, sehingga yang ada hanya fair value sama book value dari investment. Nah, fair value-nya 550, lalu book value-nya 530, sehingga ada laba 20. Maka akan dicatat cash 550, investment insan 530 di kredit, gain on sale di kredit 20.000. Dalam perusahaan satu grup sudah menjadi hal yang wajar atau biasa apabila parent memerintahkan anak perusahaan untuk menjual saham, mungkin untuk ekspansi, ya. Penjualan saham tadi bisa dijual ke parent atau dijual ke publik. Nah, dalam hal dijual ke pihak luar, ya, maka biasanya yang namanya pemegang saham existing, termasuk non-controlling, itu punya hak untuk mempertahankan persentase kepemilikannya yang disebut preemptive rights. Nah, itu bisa diarahkan ke mereka juga terlebih dahulu. Lalu bisa juga yang namanya subsidiary itu ditutup dengan cara si subsidiary diminta untuk membeli seluruh sahamnya, sehingga dengan demikian ditutup. Nah, di sini karena adanya perubahan jumlah lembar saham, maka bisa jadi ada perubahan kepemilikan dari parent ke subsidiary. Nah, perubahan tadi itu bergantung pada apakah tambahan saham dijual atau sebaliknya treasury stock dibeli. Dan yang kedua, apakah parent terlibat dalam transaksi ini. Nah, jadi pada akhirnya standar akuntansi mengharuskan bahwa dalam memperlakukan transaksi tadi, maka sifat dari ini modal yang dicari atau yang berusaha didapatkan oleh investasi tadi itu dan yang terkait dengan pengaruhnya terhadap share of stockholder equity pada investasi itu harus diperlakukan bahwa investasi itu menjadi suatu perusahaan atau bagian dari konsolidasi. Kita bahas bagaimana efek dari penjualan saham oleh subsidiary. Di sini ada dua, kepada siapa subsidiary dapat menjual. Yang pertama, menjual kepada parent. Yang kedua, menjual kepada pihak luar selain parent dan non-controlling interest. Nah, apabila menjual ke parent, maka ini seolah-olah parent itu membeli tambahan kepentingan, sehingga nanti akibatnya akan ada apakah sama, tidak ada perbedaan antara book value dengan fair value, ya, atas tambahan dari pembelian kepentingan tadi, atau ada kelebihan investment cost terhadap book value atau sebaliknya, kelebihan book value terhadap investment cost. Nah, dalam hal penjualan kepada pihak luar, maka akan ada penjualan yang memang berbeda, jadi berbeda dengan book value-nya. Nah, perbedaan dengan book value-nya tadi akan menyebabkan perubahan pada investment cost. Nah, perubahan investment cost ini itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, menurut standar akuntansi,
kenaikan atau penurunan investment cost akibat subsidiary menerbitkan saham kepada pihak luar, itu akan dicatat sebagai transaksi ekuitas, jadi menambah atau mengurangi paid-in capital. Kita bahas yang pertama, penjualan kepada parent. Misalnya di sini Sun menjual 2000 lembar saham ya, ke parent pada nilai bukunya 20.000. Nah, akibat transaksi ini kita bisa tahu investment in Sun naik 40.000. Dari mana? 2.000 ditambah 20.000. Sehingga totalnya yang tadinya 180 tambah 40 sekarang menjadi 220. Ya, ini. Nah, kita lihat sebelum 200.000 ke 80% ditambah goodwill 180. Kemudian setelah itu 220. Jadi di sini investmentnya sama, tidak ada perbedaan. Sehingga dalam hal ini tinggal dicatat nanti PAM akan mengkredit cash, akan mendebit investment in subsidiary atau in Sun sebesar 40.000. Nah, bagaimana kalau dijual 35.000? Nah, ketika dijual 35.000, maka investment in Sun sekarang naik. 2.000 kali 35, 70.000 menjadi 250.000. Ya. 250.000. Nah, kemudian dari 70.000 tadi, increase kenaikan dari investment berapa? Kita lihat, kita hitung. Jadi nilai buku yang sekarang dimiliki adalah sebesar 200 tambah 70 kali 83, 1/3 atau 225. Nilai buku sebelumnya 160. 80% dikalikan 200.000. Nah, nilai buku yang diperoleh 65. Sementara yang dibayarkan 70.000. Sehingga di sini ada excess cost over book value 5.000. Akibatnya tadi sekarang ada eksesnya totalnya menjadi 25.000. Berasal dari 20.000 di sini ditambah 5.000. Dari sini. Ya, dari sini. 5.000 ini. Sehingga sekarang eksesnya 25.000. Ekses ini kita lihat apakah bisa kita alokasikan ke undervalue asset. Kalau tidak bisa, menambah goodwill. Ya, jadi pertama masukkan dulu kalau ada pada saat transaksi ini, pembelian yang 2.000 ini, lembar saham ini apakah ada aset yang undervalue. Alokasikan ke situ dulu. Kalau tidak ada, kita arahkan ke goodwill. Nah, yang sebaliknya terjadi kalau penjualannya di bawah nilai bukunya. Nah, kalau penjualan di bawah nilai buku, sekarang yang terjadi adalah seperti kasus di sini, PAM membayar 30.000, tetapi book value yang dia peroleh 31.667. Jadi sekarang ada excess 1.667. Nah, excess ini tentu coba kita cari overvalue identifiable net asset. Tapi secara praktis bisa juga langsung dipakai untuk mengurangi goodwill, karena ada goodwill-nya. Jadi goodwill-nya yang tadinya 20.000 sekarang 18.333. Atau kalau pas 100%-nya 23.000. Ya, jadi sekali lagi di sini ketika dijual ke parent, ketika sama dengan nilai bukunya, maka tidak ada tambahan transaksi apapun, tetapi ketika di bawah ini, ketika di atas nilai buku, maka akan ada tambahan perhitungan ekses. Ya, eksesnya akan bertambah nanti. Ini di perhitungan di konsolidasi. Kalau di bawah book value, maka sekarang akan mengurangi goodwill yang tadi sudah dicatat. Ketika subsidiary menjual kepada pihak luar, ya dalam kasus ini misalnya sebelumnya 80%, kemudian dijual kepada pihak luar, sehingga menyebabkan tingkat kepemilikannya turun menjadi 66,2/3%,
maka ketika efek di atas juga bisa terjadi. Jadi penjualannya sebesar nilai buku, penjualannya di atas nilai buku, dan penjualannya di bawah nilai buku. Ketika penjualannya sama dengan nilai buku, maka tidak ada pembukuan apapun karena tidak ada kenaikan atau penurunan pada investment in Sun. Tetapi ketika dijual 35.000, maka sekarang kalau dengan kepemilikan 66,2/3%, maka investment in Sun harusnya 180, sementara tercatat hanya 160. Oleh karena itu, investment in Sun-nya dinaikkan 20.000. Sebaliknya, ketika penjualannya di bawah nilai buku, maka investment in Sun-nya turun dari 160 ke 153,333. Nah, ini kita nanti di equity methodnya kita buat ayat jurnal sebagai berikut. Menambah investment in Sun 20.000 atau mengurangi investment in Sun 666,667. Sekarang bagaimana perlakuannya apabila subsidiary bukannya menjual tapi membeli sahamnya sendiri, yaitu dengan membeli treasury stock. Maka di sini juga sama akan ada 3 situasi yang akan mempengaruhi saldo dari investment in Sun atau investment subsidiary. Jadi yang pertama apabila nanti dibeli pada nilai bukunya, dibeli di atas nilai bukunya, dan dibeli di bawah nilai bukunya. Kita lihat sekarang. Sebelum treasury stock ini kondisinya. Jadi perusahaan tadi memiliki 10.000 lembar saham dengan ini 100.000, lalu retained earning 100.000 juga, sehingga book value-nya 200.000. Tidak ada treasury stock, lalu kepemilikannya 80%, 4/5, sehingga pop share di Sun's book value 160.000. Lalu subsidiary membeli 400 lembar saham dengan harga 20, ya, atau 8.000, sehingga sekarang total equity-nya turun menjadi 192.000. Nah, akibat pembelian tadi ya kepada non-controlling interest, maka kepemilikannya naik menjadi 5/6, ya, dari sebelumnya adalah ini 80% ya, sekarang menjadi 83 sepertiga. Nah, ini dari tadi 8.000 dibagi 10.000, 80%, sekarang 8.000 dibagi 9.600 atau 5/6. Ya. Di sini tidak ada perubahan terhadap investment in subsidiary, sehingga tidak ada ayat jurnal, kosongkan, sama seperti kasus di sini. Tetapi ketika dibeli di atas nilai bukunya, maka sekarang yang terjadi adalah investment in subsidiary secara perhitungannya turun menjadi 156,667. Karena 5/6 dari 188 hanya 156,667. Jadi diturunkan dari 160 ke 156,667. Nah, itu secara equity method akan dibuat ayat jurnal additional paid-in capital pada investment in Sun. Apabila tidak ada additional paid-in capital, maka ini bisa diganti dengan retained earnings. Ya. Sebaliknya, ketika dijual di bawah nilai buku, maka ada kenaikan terhadap investment in subsidiary sebesar 1.667, sehingga di debit kreditkan ke additional paid-in capital. Kasus terakhir, stock split dan stock dividend. Pada stock split tidak ada prosedur atau akuntansi apapun yang dipengaruhi, hanya ada penambahan jumlah lembar saham, jadi tidak perlu dibahas. Tetapi pada stock dividend, akibat stock dividend, maka akan menyebabkan perubahan dalam komposisi stockholder equity dari subsidiary. Sebelum stock dividend, kita asumsikan berikut ya, misalnya PAM memiliki 80% dari Sun
sebesar 160, di mana komposisi stockholder equity-nya adalah sebagai berikut. Capital stock 100.000, additional paid-in capital 20.000, dan retained earnings 80.000. Lalu pada tahun 2016 ada net income 30.000 dan dividen 10.000. Sehingga bagian dari PAM yang akan menambah investment in Sun adalah 24.000 dari income dan dikurangi 8.000 dari dividen. Saldo akhirnya adalah 176.000. Lalu kalau kita buat kertas kerja konsolidasi sebagai berikut. Ini kalian sudah paham. Misalnya diasumsikan pada tanggal 31 Desember sebelum membuat laporan keuangan, Sun mendeklar dan menerbitkan 10% stok dividen. Pada saat itu harganya 40. Seperti kita ketahui karena small, maka kita catat besar fair value dengan cara subsidi Sun akan membuat di pembukuannya, ini pembukuan Sun ya, stok dividen on common 40.000, lalu capital stock sama additional paid-in capital. Nah, ini menyebabkan komposisi ini berubah. Komposisi ini berubah, jadi capital stock bertambah 10.000, lalu additional paid-in capital bertambah 40.000. Sehingga komposisinya sekarang 30.000, maaf ya. Sehingga komposisinya sekarang 110 dan 50.000. Nah, perbedaannya di situ saja. Ini masih sama, tetapi ini sekarang jadi 110 plus 50 karena ada ini, ada stok dividen. Lalu stok dividennya kita hilangkan. Kalau masih ada kita hilangkan, yang lainnya angkanya sama. Demikian untuk perlakuan atas stok split dan stok dividen. Selamat belajar.